Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi untuk membahas seri ke-24, penggalian surat Kolose. Dari Kolose pasal 3 ayat 9 hingga ayat 11 yang demikian bunyinya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Buka hati kami, biarlah firman-Mu mendapat tempat di hati kami untuk membaharui kami dari sehari ke sehari, sebagaimana amanat firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Judul renungan kita hari ini adalah terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui. Artinya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak seperti mie instan yang setelah dimasukkan ke dalam air panas, kita dapat membubuhi dengan bumbu dan langsung kita makan. Tetapi proses kehidupan Kristiani kita terlihat, tergambar, terbuktikan dengan adanya pembaharuan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini menyatakan kepada kita ada dua macam kehidupan yang disebut sebagai manusia lama dan manusia baru. Manusia lama, itulah yang harus kita tinggalkan. Oleh karena apa? Karena manusia lama dengan kelakuannya, dengan perangainya, itu menjadi bagian daripada yang menuntun kita, yang menjadi pemimpin kita, yaitu si iblis, bapa pendusta. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar kamu jangan saling mendustai. Ini kebiasaan mendusta. Itu oleh karena bapa pendusta, bapa segala pendusta adalah iblis sendiri. Dan karena itu dia melatih orang supaya menjadi mahir dalam berdusta sama seperti dia. Dan karena itu kita tidak bisa heran, kita tidak perlu heran di mana-mana terjadi pendustaan. Di dalam rumah tangga terjadi dusta, di dalam kehidupan bermasyarakat terjadi dusta, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berbangsa bernegara kita ada banyak pendusta yang terjadi, sehingga terjadilah kebocoran, dana miliaran bisa bocor, bisa hilang oleh karena banyak pendusta yang tidak membaharui kehidupannya, hidup dalam manusia lamanya. Dan karena itu saudara, kita harus mengenakan manusia yang baru agar kita terus-menerus diperbaharui. Bagaimana supaya kita diperbaharui terus-menerus? Hal yang pertama, kita perlu menyadari dan menanggalkan hidup lama. Apabila kita tidak sadar, kita akan terperangkap dalam gaya hidup lama dengan kelakuannya manusia lama kita yang muncul. Dan ini kita bisa melihat itu sehari-hari, manusia baru atau manusia lama kita yang menonjol. Dan apabila manusia lama kita yang menonjol, mari kita tinggalkan, kita tanggalkan, kita buang, kita lepaskan, agar kita mengenakan sebuah gaya kehidupan yang baru. Minta Roh Kudus, minta kepada Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan untuk mendapatkan tuntunan hidup baru dalam kehidupan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita dituntun supaya kita mengenakan manusia baru kita terus-menerus. Dan kita harus terus-menerus diperbaharui. Untuk terus-menerus diperbaharui, kita selain menyadari
kehidupan lama, kita juga harus berjuang untuk hidup kita dari sehari ke sehari diubahkan. Artinya kita perlu diproses. Bagaimana kita diproses? Melalui firman Tuhan, melalui bersaat teduh, melalui doa kita kepada Tuhan. Kita menjaga hubungan kita kepada Tuhan, supaya melalui tuntunannya, melalui firman-Nya, kita akan dituntun. Karena apa? Firman Tuhan dalam ayat ke-10 mengatakan bahwa jika kita mengenakan manusia baru terus-menerus, kita akan diperbaharui. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Kalau pengetahuan kita salah, kita tidak sampai kepada tujuan untuk menjadi serupa dengan gambar khalik kita. Kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, tetapi justru kita serupa dengan dunia ini. Dan untuk itu, saudaraku, kita perlu hal yang ketiga, kita harus dibaharui dan kita membuktikan pembaruan kita dengan membawa sebuah gaya kehidupan yang baru, menyatakan hidup baru dalam kesatuan dan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Itulah yang ketiga, kita hidup di dalam persatuan. Tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang Papua atau orang non-Papua, atau apapun, siapapun kita. Tidak ada lagi yang membuat kita ada dalam sekat-sekat. Tidak ada lagi rongga-rongga, oleh karena Tuhan menyatukan kita. Dalam perspektif iman Kristen, kita adalah satu. Tidak bisa membedakan siapa bersunat, siapa yang tidak bersunat, siapa orang barbar, siapa orang miskin, siapa orang budak, siapa orang merdeka. Oleh karena apa? Karena Kristus adalah semua. Kristus ada untuk semua. Dan Kristus justru berada di dalam segala sesuatu. Segala hal yang baik, yang benar, yang jujur, yang mulia, itu disediakan Tuhan bagi mereka yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah doa saya bagi Anda, kiranya hidupmu dari hari ke hari diperbaharui di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Haleluya, haleluya, amin.